Shalom sahabat-sahabat kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya, dengan Teddy, di acara Berita Sukacita Surgawi dari JBK Channel. Telah ada di pagi hari ini bersama-sama saya, dua orang sahabat saya, Pak Jefta Manolang dan juga Pak Sandi. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi. Shalom. Saudara, satu abad yang lalu, atau tepatnya pada tahun 1918, dunia digoncangkan oleh sebuah pandemi virus influenza. Nah, virus ini sudah menginfeksi sekitar 60% penduduk dunia atau sekitar 1 miliar jiwa. Tingkat kematian mencapai 21 juta atau kurang lebih 20%. Nah, hari ini saudara, kita menyaksikan munculnya kembali wabah virus corona yang pada akhirnya akan menjadi sebuah pandemi. Di Indonesia sendiri diperkirakan sekitar 4.000 orang per hari setelah terinfeksi virus ini. Pagi ini kami ingin memperbincangkan sebuah tema dengan judul pengharapan di tengah pandemi. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada Pak Sandi. Ya. Menurut pandangan Bapak, apa yang menjadi sebab timbulnya kembali Pak virus ataupun wabah penyakit ini, Pak? Terima kasih Pak Teddy. Selamat pagi semua teman-teman. Jadi begini Pak Teddy, kalau Pak Teddy tanya penyebabnya apa sih virus corona ini dan asal mulanya itu dari mana? Di media-media sosial, dari berita-berita bahwa kita tahu bahwa penyakit ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, negara Cina. Nah, kita tahu juga bahwa pada bulan Oktober tahun 2019 itu ada satu perlombaan di negara Cina, persisnya di kota Wuhan, yaitu pertandingan olahraga tingkat dunia. Tapi ini yang olahraga untuk para militer, tentara-tentara dan sebagainya. Diikuti oleh 100 negara. Salah satunya adalah dari negara Amerika. Seluruh dunia menuduh Cina adalah sebagai pembawa virus ini. Dan faktanya memang betul bahwa virus ini ditemukan di kota Wuhan, Cina. Tetapi negara Cina pun nggak berdiam diri aja, Pak Teddy. Mereka bilang bahwa tentara-tentara Amerika lah yang membawa virus ini ke negara mereka, sehingga menginfeksi kota Wuhan dengan virus seperti itu. Akhirnya terjadilah keributan di antara kedua negara besar ini, antara negara Amerika dan negara Cina. Tetapi pada pagi hari ini kita tidak usah bicara lah masalah konspirasi tingkat tinggi antara kedua negara itu, tentang geopolitik, geostrategi, dan sebagainya. Tetapi biar pada pagi hari ini kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau kita bicara tentang dari firman Tuhan, bahwa penyebabnya apa sih asal mula daripada penyakit, perperangan, dan sebagainya, sehingga harusnya kan dunia ini adalah sebagai tempat yang indah untuk manusia menempatinya. Nah, di dalam kitab Kejadian pasal ketiga, bahwa dosalah penyebab daripada semua ini. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, keindahan dunia, kedamaian dunia, itu sudah hilang. Karena dosa itu asal mulanya, Pak Teddy, itulah yang membawa kutuk di tengah-tengah dunia ini. Sehingga pada pagi hari ini, ya, nanti kita akan lebih lanjut untuk berbincang-bincang. Jadi kalau misalnya Pak Teddy ditanya, kira-kira penyebabnya apa Pak Sandi? Saya katakan secara pribadi bahwa penyebabnya itu adalah dosa. Demikian Pak Teddy. Baik, saya akan lanjutkan saudara pertanyaan berikutnya ke Pak Jefta. Namun sebelumnya saya membaca di Matius 24 ayat 38 sampai 39 dikatakan bahwa pada zaman Nabi Nuh pernah terjadi peristiwa air bah. Dan sebelum itu keadaan tenang, jadi orang makan, minum, kemudian kawin dan mengkawinkan. Nah, sampai pada akhirnya air bah itu membunuh seluruh manusia kecuali keluarga ini. Nah, situasi serupa itu saya melihat hampir mirip Pak dengan kejadian saat ini. Dengan munculnya virus corona atau wabah corona ini yang mengejutkan, tapi sebelumnya keadaan tenang. Nah, pertanyaannya begini Pak, keadaan tenang sebelum wabah ini terjadi, ini apa yang Bapak lihat di sini? Pada zaman Nabi Nuh
itu manusia telah sangat jahat di mata Tuhan. Dan kemudian Tuhan memberikan firman kepada Nuh untuk serukan pertobatan kepada orang-orang ini, dan kamu buat bahtera. Siapa yang mau terima firman Tuhan yang akan menghukum, yang akan memusnahkan bumi waktu itu masuk ke dalam bahtera. Dan Nuh buat bahtera sambil menyampaikan apa yang rencana dari Tuhan yang udah melihat manusia itu sudah sangat jahat. Dan itu tidak sebentar, Pak. Itu 120 tahun Nuh terus bicara kepada orang-orang itu, dan mereka menertawakan Nuh sampai tiba saatnya air bah itu datang, dan yang selamat cuma 8 orang, yaitu keluarga Nuh. Nah, di zaman sekarang ini Tuhan lagi peringatkan. Tuhan lagi peringatkan kita semua bahwa kejahatan sudah makin menjadi-jadi. Pak. Nah, di dalam firman Tuhan dikatakan dalam Hosea 4 ayat yang ke-6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kenapa tidak mengenal Allah? Karena mereka sendiri yang menolak firman Tuhan. Nah, sekarang ini pemberitaan firman Tuhan itu sudah sangat terbuka. Alkitab bebas di mana-mana, kita bisa download khotbah-khotbah dari gereja, dari live streaming, dari di YouTube. Itu ada begitu banyak firman Tuhan yang memfasilitasi kita untuk kita mengetahui rencana Tuhan. Tetapi dalam Hosea 4 ayat 6 tadi dikatakan bahwa manusia sendiri yang menolak, gitu loh, Pak ya. Nah, jadi menurut saya ini adalah peringatan dari Tuhan supaya manusia itu bisa kembali, karena Tuhan sayang kepada manusia. Tuhan mengasihi kita semua untuk supaya kembali kepada Tuhan, untuk supaya kita ini tidak binasa, mati sia-sia loh. Begitu banyak orang yang Bapak bilang tadi kan, sehari sudah 4.000-an orang yang terinfeksi, dan yang yang meninggal itu adalah orang-orang yang saya pikir Tuhan taruh potensi-potensi yang akhirnya percuma, gitu loh. Jadi saya mau mengajak kepada kita, carilah Tuhan selagi Ia berkenan ditemui. Saya pikir itu. Nah, demikian saudara ya penjelasan tadi yang menarik dari Pak Jefta. Saya menyimpulkan bahwa peristiwa ini adalah sebuah peringatan bagi setiap orang di dunia ini. Dan peringatan ini sudah berulang-ulang terjadi sejak mulai zaman Nabi Nuh sampai hari ini. Dan dengan adanya peringatan ini, Tuhan ingin mengingatkan bahwa setiap orang harus kembali kepada Dia. Demikian saudara-saudara, pembicaraan kami sampai saat ini. Saya melanjutkan pertanyaan berikutnya ke Pak Sandi. Ya. Banyak orang yang sudah berdoa, Pak, Ya. dengan harapan virus ini bisa mereda. Dan kelihatannya Tuhan tidak peduli, Pak. Ya. Bagaimana menurut pandangan Bapak? Kalau kita bicara kalau Tuhan kurang peduli, Pak Teddy, saya rasa itu kurang tepat jawabannya. Karena Allah itu kita tahu pasti peduli. Karena begini, kita tahu semua bahwa apapun yang terjadi di dalam hidup kita, apalagi sebagai orang percaya, itu atas seizin, dan bicara skala seizin itu bicara tentang kedaulatan Tuhan. Nah, jadi kenapa penyebabnya seolah-olah Tuhan menutup telinga, ya? Jadi kita lihat di dalam kitab Tawarik pasal kedua ayat 7, Tawarik 2 pasal ke-7 berbunyi demikian, ayat 13 sampai 14.
Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan mereka. Jadi intinya adalah apa? Dengan kejadian seperti ini, satu, firman Allah katakan bahwa kita harus merendahkan diri. Kedua adalah kita harus berdoa dan selalu mencari wajah Tuhan. Dan yang terakhir adalah kita harus yang tadinya mungkin berbuat yang jahat, berbuat yang tidak baik, jalan kita, hidup kita serong di hadapan Tuhan. Mari kita kembali kepada Tuhan, ya. Pasti Tuhan itu akan mendengar, dan mengampuni, bahkan firman Allah katakan akan memulihkan negara kita ini. Demikian Pak Teh. Terima kasih Pak Sandi untuk jawabannya. Jadi saudara-saudara, ketika kita berdoa kita harus merendahkan diri dan juga harus ada pertobatan saudara-saudara. Yang kedua adalah bahwa Tuhan memiliki waktu yang tepat untuk bertindak. Demikian saudara-saudara, saya lanjutkan. Berikutnya saya akan bertanya ke Pak Jefta nih Pak ya. Bagaimana sikap kita ketika kita melihat bahwa sekarang orang itu sudah banyak berada di rumah, Pak? Ya. Dalam situasi pandemi ini, saya melihat orang menyikapinya dengan berbagai macam sikap gitu ya. Ada yang sangat ketakutan sampai dia mengurung diri aja di rumah, tidak mau ketemu siapa-siapa. Dan kemudian ada juga orang yang masa bodoh gitu ya, sepertinya udahlah. Tetapi ada juga orang yang memanfaatkan situasi ini, yaitu WFH ya, kerja dari rumah. Itu mereka malah jadi kesempatan untuk bersantai-santai. Nah, sekarang sikap kita sebagai anak Tuhan itu seperti apa? Di dalam Kisah Rasul itu dikisahkan waktu itu Paulus mengalami karam kapal di Malta. Nah, waktu dia karam kapal, semua orang selamat di kapal itu, tetapi kapal itu sendiri hancur dan kemudian mereka terdampar di satu pulau yang bernama Malta, dan di situ mereka disambut dengan baik oleh penduduk di situ dan dibuatkan api unggun untuk supaya mereka bisa menghangatkan badan karena waktu itu cuacanya sangat dingin. Dan kita melihat sikap Paulus ya, kita lihat bahwa dia itu adalah seorang rasul yang luar biasa, tetapi dia tetap mengikuti cuaca sangat dingin, dia tetap mengikuti, dia menghangatkan badan di api unggun itu. Dan pada waktu dia sedang menghangatkan badan dengan rombongan yang karam kapal tadi, tiba-tiba ada seekor ular beludak yang keluar dari ranting-ranting dan kemudian langsung menggigit tangannya. Nah, pada waktu dia digigit tangannya oleh ular beludak yang sangat beracun itu, orang-orang di pulau itu merasa wah ini sebentar lagi akan mati. Sebab yang sudah-sudah orang yang digigit ular itu pasti akan mati. Tetapi Paulus, dia mengibaskan ular itu ke api dan kemudian dia tetap melanjutkan kegiatannya menghangatkan badan dan tidak terjadi apa-apa padanya. Kita mengambil pelajaran itu, coba kita contoh seperti Paulus. Ada hal-hal yang harus kita ikuti gitu loh. Yaitu kalau sekarang ini di pandemi ini pemerintah menganjurkan itu untuk mengikuti protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan kemudian kita jaga kebersihan, cuci tangan. Itu bentuk-bentuk untuk supaya kita menghindari terjangkitnya COVID ini. Tetapi saudara, anak Tuhan itu ada kemungkinan nggak dia terjangkit sih? Saya bilang ada, saudara. Saya bilang tetap kemungkinan ada. Tetapi seperti Paulus, dia itu tidak sengaja tahu-tahu ular datang menggigit. Berarti ada hal-hal yang dia tidak bisa hindari. Tetapi pada waktu dia digigit ular, dia tidak panik. Nah, sikap kita juga pada waktu
misalnya saya berdoa di dalam nama Yesus, saya bukan minta ini dalam nama Yesus, jangan ada yang kena di antara kita. Tetapi kalaupun Tuhan izinkan, saudara jangan panik. Ini kesempatan untuk membuktikan kuasa Tuhan dalam hidup saudara. Saudara dengan iman saudara, saudara berdoa kepada Tuhan. Dan COVID itu tidak akan membuat saudara itu kenapa-napa. Sebab kalau kita lihat di sini kan banyak yang mati, iya, tetapi yang sembuh juga banyak. Dan saudara kesempatan untuk membuktikan saudara pun yang kena misalnya itu tidak akan kenapa-napa karena saudara dalam perlindungan Tuhan. Nah, tetapi jangan juga mencobai Tuhan gitu loh saudara. Mentang-mentang, wah saya mau coba nih. Saudara keluar tidak pakai masker dan kemudian saudara sembarangan hidupnya, tidak jaga kebersihan. Ya itu juga itu salah, itu namanya mencobai Tuhan saudara. Sama seperti Paulus. Kalau misalnya dia datang mentang-mentang dia Paulus rasul yang luar biasa dan kemudian dia bilang mau demonstrasi sama penduduk Pulau Malta. Cari ular beludak yang paling beracun di sini, suruh gigit tangan saya. Saya yakin pasti Paulus mati saat itu juga. Tetapi kan itu hal yang tidak dihindari sama dia, tidak bisa dihindari. Dan pada waktu itu terjadi, dia itu tetap dalam perlindungan Tuhan. Sama seperti di dalam pandemi COVID ini. Kalaupun itu mengenai kita, kita tidak kenapa-napa karena kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Itu Pak. Amin. Luar biasa saudara-saudara penjelasan dari Pak Jeff Tayyip. Saya menyimpulkan 3 hal saudara ya. Yang pertama, di saat kita berada di rumah, kita harus tetap produktif. Yang kedua adalah ketika kita berada di luar, kita harus mengikuti protokol kesehatan. Jadi kita harus memakai masker, membersihkan diri kita dengan mencuci tangan, lalu menjaga jarak, saudara-saudara. Yang terakhir adalah kita tahu bahwa kita sebagai orang percaya, kita ada di dalam perlindungan Tuhan, tetapi jangan sekali-sekali kita mencobai Tuhan. Demikian saudara-saudara pembicaraan kami di pagi hari ini. Namun sebelum saya mengakhiri, saya mau mengatakan bahwa di masa pandemi ini masih ada harapan dan kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri. Yang kedua adalah kesempatan bagi kita untuk berkumpul di dalam keluarga, supaya kita dapat memperbaiki hubungan di dalam keluarga. Dan yang terakhir saudara, kesempatan bagi kita untuk memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Demikian saudara-saudara pembicaraan kami. Shalom, sampai jumpa dari JPK Channel. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom. Shalom. Shalom.